Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Mami Dona. Di mana? Di Madon Official Story. Apa kabar sayang? Sorry sayang ya. Nungguin ya. Biasa ada kesibukan, ikan. Oke. Apa kabar seluruh keluarga MDF dimanapun kalian berada? I love you so much ya. Selamat ulang tahun, yang ulang tahun hari ini ya, dan yang sakit cepat sembuh sayang ya. Oke. Buat kalian yang masih mau tahu produk-produk MDC apa, langsung ke admin sayang yang ada di deskripsi ya. Dan jangan lupa tetap di-share ya, biar keluarga dan teman-teman yang lain juga bisa ikutan healing sayang ya. Oke, hari ini kita mau story apa? Hari ini kita mau story tentang sebuah pesan ya, tentang isi hati feminim ya. Apa yang bisa disampaikan, ini ada jatuh dua ya. Tadi biasa. Entah bagaimana ini bisa jatuh dua pesannya. Yang kalau bisa mungkin pesan dari luar ya, ini kita bisa bilang ya, yang tidak dijujurkan sama maskulin ya. Jadi di sini kita mau story tentang isi hati dari feminim, dalam artian kalau dibilang tidak pernah ada setengah hati ya kan, semuanya full hati awal pada saat kita ketemu atau kita bersama pasangan kita ya kan, jarang seperti itu. Dan kalau dibilang kondisi toksik itu selalu menghantui, mungkin bisa saja di awal tidak, tapi semakin berjalannya kondisi itu semakin terasa kondisi toksik itu ya. Dan beberapa orang ya masih memakai yang namanya mentality victim, yaitu merasa tidak pernah bersalah atau tidak pernah berdosa walaupun sudah melakukan apa yang seharusnya tidak dilakukan gitu loh. Bahkan merasa apa yang dilakukan itu sebuah kebenaran ya, bukan kesalahan. Nah, di sini kita mau lihat sebenarnya apa sih yang ingin dikatakan dari seorang feminim melalui hati, pikiran, dan jiwanya. Semoga kita bisa mendapatkan yang kita inginkan ya, seperti apa ya. Kemungkinan memang kalau berpikir secara logika saja ya, hati itu tidak bisa dibohongi. Nah, ya, hati itu tidak bisa dibohongi. Yang namanya perasaan seorang pasangan itu tidak bisa dibohongi ketika pasangannya melakukan sesuatu hal di luar nalar atau sesuatu kebiasaan yang tidak pernah biasa. Jadi kalau dilihat di sini ya, yang namanya tindakan seseorang ya kepada kalian, terutama pasangan kalian, terkadang tidak bisa dibohongi. Mau seperti apa, terkadang seseorang melakukan perannya agar terlihat baik-baik saja. Sebenarnya tidak demikian. Ya, bahkan tindakan yang dilakukan itu bisa lebih dari berlebihan. Ya, mungkin saja awalnya mereka ya tidak pernah care dengan kalian, tahu-tahu benar-benar care banget, sayang banget. Ya, wah betul-betul peduli ya dengan kalian. Ada yang sampai insecure juga terhadap kalian. Itu banyak konotasi yang bisa diambil dari sebuah care ya. Seperti itu ya. Terkadang seseorang memainkan perannya agar bisa terlihat normal, padahal tidak normal ya. Berpikir bagaimana cara untuk bisa melaksanakan apa yang diinginkan, biasa seperti itu gitu loh ya. Oh, ini main terbang-terbang aja mami ya. Berpikir bagaimana cara untuk menganalisa dari apa sebuah tindakan yang ingin diambil, biasanya seperti itu ya. Oke.
kita mulai untuk sebuah story ya. Kita membaca sebuah bukunya dari buku Isi Hati ya, Feminim Energy, bahwa kenapa ya kebohongan ini masih berlanjut. Why? Kenapa? Ya. Apa yang ingin disampaikan? Ya. Padahal kondisinya udah nyata-nyata jelas seseorang melakukan kebohongan di luar ambang batasan. Ya. Ambang batas yang seharusnya tidak boleh dilewati gitu loh. Ya. Oke, kita mulai ya sayang ya. Pastikan berdoa ya. Di sini kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dikatakan angel, give me energy for this bersama untuk seluruh elemen. Amin. Air, darah, api dan tanah, isi hati feminim terhadap seseorang yang melakukan kebohongan. Oke. Wah, ada lagi kan? Oke, yang terbuka. Tarik kembali, sayang. Oke. Wah, ini kenapa jadi berdebu? Dasar ini anak kerucil ini. Sukanya kan tidur di atas nih dia, ya. Oke. Sudah kita simpan ya. Kita bentar. Yang terbuka dan yang tertutup, yang dikucurkan dan tidak. Dan kita lihat klarifikasi dari sebuah hubungan apa yang membuat mereka melakukan hal tersebut. Kenapa masih melakukan tindakan yang bodoh dari sebuah kebohongan itu. Oke, thank you. Oke. Sabar sayang. Ya, kadang-kadang kan keinginan seseorang itu tidak mau terlihat kalau biasanya yang tadinya pendiam sebenarnya bukan seperti itu, malah lebih parah daripada itu. Nah, klarifikasi dari universe tentang sebuah kebohongan yang ingin diklarifikasi. Kenapa masih mentality? Bikin. Oke, thank you. Oke, sudah ya. Kalau ada yang tanya, aduh mami kok storynya pendek banget, kok kepotong? Itu bukan kepotong sayang, itu adalah pesan singkat ya, message singkat, bukan yang harus dipanjang-panjangin ya, karena itu pesan secara tidak langsung gitu loh. Maksudnya pesan langsung tapi tidak langsung untuk dijabarkan, tapi pesan yang betul-betul simpel, padat, kalian dapatkan poinnya gitu ya. Ntar kita betulin dulu nih ya. Kita lanjut dari bumi, klarifikasi kenapa masih ada kebohongan dari sebuah mentality ya, hanya sebuah klarifikasi. Oke. Thank
sudah kita dapat sayang. Terkadang kita itu suka kalau pasangan kita cemburu berlebihan, ya, care-nya berlebihan, ya. Terkadang kalian menyenangi, tapi hati-hati dari kondisi tersebut. Itu sudah sama saja dikatakan. Ini yang jatuh ya, nanti saja ya. Terkadang yang berlebihan itu bisa menjadi toksik sayang, ya. Karena apa? Yang biasanya selalu minta anytime, anywhere, ya, setiap waktu, di mana aja, harus tetap terkondisi, bahkan kalau bisa 24 jam, ya. Itu biasanya toksik. Dan biasanya apa yang dilakukan seseorang terhadap kalian biasanya lebih parah daripada itu, gitu loh. Dan seseorang tuh biasanya menilai kalian itu melakukan sesuatu yang tidak diinginkan. Pola pikir seseorang yang melakukan hal-hal tersebut itu berpikir bahwa kalian pasti akan menyakiti hati kalau kalian mempunyai waktu, kondisi yang bisa mengakibatkan seseorang masuk dalam hubungan kalian. Namun biasanya orang-orang yang melakukan hal tersebut itu lebih daripada apa yang mereka pikirkan, gitu loh. Paham ya? Oke, perjalanan dari buku cinta diklarifikasi. Oke. Tentang sebuah kondisi. Kenapa ada kebohongan ini dan apa yang ingin disampaikan sebagai koreksi kondisi tersebut. Oke, thank you. Thank you. Allah Akbar. Oke, thank you. Nah, ya. Sudah, kita mulai. Hai semua, ketemu lagi sama Mami ya. Kita mulai. Terang aja ya. Oke, kita mulai untuk sebuah story-nya. Hai feminim dimanapun kalian berada. Semoga dalam kondisi baik ya, sehat ya. 09 yaitu kehidupan yang baru untuk sebuah kebahagiaan. Harapanku ingin bahagia bersamamu, namun bukan bersama karmik yang kau pilih. Ya, kalian itu sebenarnya harapannya itu tidak muluk-muluk. Only happiness. Ingin bahagia bersama pasangan kalian. Tapi bukan juga kali bahagia dengan adanya hadirnya karmik juga gitu loh. Nggak mungkin gitu loh. Kalian ingin bahagia tapi kalau karmik itu juga ada. Bahkan pasangan kalian memilih karmik gitu loh. Terus kalian juga harus bersama. Kan nggak mungkin gitu loh. Ya harapan kalian memang ingin bahagia tapi bukan juga kali bersama karmik gitu loh. Ini yang kalian rasakan. Ya, taruh di bawah ya. Dan on the reverse 46 yaitu kekecewaan untuk sebuah takdir kehidupan yang baru dan harus bersabar. Kenangan hidup bersamamu tak pernah akan kubuang. Semua tersimpan di dalam doaku. Ya, awalnya kalian memang selalu menyimpan semua kenangan. Dalam artian apapun bentuknya kalian simpan bahkan di dalam doa. Tapi sekarang kalian sudah merasa kenangan itu mau seperti apa. Mau disimpan atau dibuang, toh tidak merubah kondisi gitu loh. Apapun yang kalian lakukan terhadap kenangan yang ada,
Hanya dalam doa kalian bisa memberikan sebuah kebahagiaan. Jadi kenangan apapun bentuknya, ya mau kalian buang, mau kalian simpan, gak ada guna gitu loh. Kalian cuma bisa satu berkata, ya saya cuma bisa mendoakan buat kebahagiaan mereka gitu loh. Itu yang kalian katakan. Dan kembali lagi on the reverse. 16 ya. Tujuan dari sebuah kesabaran untuk sebuah takdir. Aku perjuangkan cintamu. Ternyata hanya sia-sia dan membuatku marah, kesal, dan kecewa. Dulu iya. Dulu kalian memperjuangkan cinta. Bahkan menyia-nyiakan apa yang telah terjadi di hidup kalian itu kalian sia-siakan. Buang-buang waktu. Ya, kalian kadang marah, kesal, dan kecewa. Sekarang kalian sudah nggak peduli gitu loh. Kalian sudah mulai energinya normal dan sudah mulai bisa netral, kalian sudah tidak marah-marah lagi, kalian sudah tidak kesal lagi, kalian sudah tidak kecewa lagi. Kalian menyadari perjuangan atau memperjuangkan cinta dan berjuang sendirian itu tidak mungkin. Sia-sia dan itu sudah kalian sadari, ya. 26 yaitu harapan dari sebuah kesabaran untuk kebersamaan. Aku terus ikhlas mencintaimu tanpa pamrih dan Tuhan pun tahu yang aku cinta adalah kamu. Ya. Selama ini kalian benar-benar mengakui di hadapan Tuhan. Kalian benar-benar mencintai pasangan kalian secara ikhlas dan tulus. Bahkan tanpa pamrih. Mencintai apa adanya tanpa embel-embel. Ya. Betul-betul kalian mencintai dan sangat-sangat tulus dalam artian kayak seperti itu dan Tuhan pun tahu ya. Kalau dilihat-lihat pesannya, kalau kalian punya TikTok ya bisa kalian follow Mami ya, karena kadang-kadang pesannya lewat pesan langsungnya itu bisa lewat lagu ya, seperti itu ya. Ya yang berteman dengan Mami ya, mungkin kadang-kadang bisa dapat duluan gitu loh. Ya, baru kadang-kadang bisa terkondisi di sini tapi nggak lengkap gitu loh. Kalian bisa ngelihat lengkap di TikTok ya kondisinya ya. Oke, kita lanjut. 28 yaitu takdir kehidupan yang baru bersama namun hanya harapan. Hati dan jiwaku tidak bisa terpisah karena kamu adalah cinta sejatiku. Ya, awal kalian memang berpikir bahwa maskulin kalian adalah cinta sejati. Namun hati dan jiwa kalian terpisah. Namun apapun yang terjadi ya kalian benar-benar menyatakan bahwa pasangan kalian itu adalah cinta sejati dan mungkin kalian pernah mencintai seperti seorang yang mencintai cinta sejatinya. Seperti itu. Sorry sayang. 18 yaitu kebahagiaan dari sebuah takdir untuk sebuah harapan. Aku akan memperjuangkan cinta kita bila memang kamu layak kuperjuangkan. Ada beberapa dari kalian berkata, ya saya akan memperjuangkan kembali ketika kalau emang gitu loh, pasangan kalian tuh layak untuk diperjuangkan gitu. Kalian ingin memperjuangkan cinta kalau emang layak diperjuangkan gitu loh. Kalau tidak ya mau bagaimana, ya kan? 33 angka semesta tentang kerinduan. Namun bersabar, orang tuaku merindukanmu sayang. Ya beberapa dari keluarga kalian ada yang merindukan pasangan kalian. Mungkin ada beberapa momen seperti apa ya yang mungkin bisa dirasa oleh keluarga kalian. Untuk sebuah perjalanan kehidupan yang baru itu pilihan ya. Walau kamu selalu tersenyum, aku tahu itu semua hanya sebuah drama. Ya, kalian merasakan bahwa beberapa dari pasangan kalian itu terkadang tidak seperti biasanya. Ya. Yang biasanya pendiam, suka senyum-senyum sendiri, gila dong, Mam. Dalam artian, ya, terkadang kebohongan itu mau ditutupinnya seperti apa itu namanya hati seorang feminim tidak bisa dibohongi. Bahwa drama itu telah bergulir. Kebohongan itu sudah berjalan gitu loh. 1 dan 5 ya,
sabar untuk sebuah pilihan dari sebuah takdir. Aku tersadar cintamu kepada karmik hanya karena ada energi gelap. Ya memang beberapa memang bermain energi gelap untuk menghancurkan kondisi hubungan kalian agar bisa lepas, babak belur apapun bentuknya. 47 tujuan dari sebuah kekecewaan ya untuk kebersamaan. Aku sangat ragu apakah aku layak dan masih pantas akan cinta ini. Kalian selalu berpikir kelayakan tentang sebuah cinta. Apa masih pantas untuk cinta ini gitu loh. Apakah cinta itu layak? Kalian tuh sebenarnya ragu untuk kondisi-kondisi tersebut ya. Yang tertutup 58 yaitu harapan untuk sebuah pilihan dari sebuah kekecewaan. Aku bosan dengan connecting ini dan membuat aku lelah untuk bertahan. Beberapa dari kalian udah bosan, merasa nggak penting gitu loh connecting ini, dan merasa lelah mempertahankan sesuatu yang tidak ada hasilnya gitu loh. Itu yang kalian rasakan. 38 yaitu dari sebuah kerinduan untuk sebuah harapan ya. Dari kebersamaan. Aku terlena dengan semua bujuk rayumu serta janji manismu selama ini. Ya, kebohongan demi kebohongan ini terjadi. Ya. Sama ya, seperti ada konten TikTok Mami semalam ya. Terlena ya. Semua bujuk rayu serta janji manis selama ini. Inilah yang terjadi. Inilah yang terjadi. Kalian benar-benar merasa selama ini dengan janji manis ini terlena, betul-betul tertutup mata apapun bentuknya. Yang kalian pikirkan bahwa inilah cinta. Ya. 10 takdir kehidupan yang baru. Ternyata kamu begitu sedih dan menyesal karena kamu kehilangan keseimbangan hidup. Ya, ini. Beberapa dari kalian mengetahui bahwa orang-orang yang menyakiti hati kalian, apapun bentuk yang mereka lakukan kepada kalian, sekarang ini memang menyesal dan sedih kondisinya. Beberapa kehilangan keseimbangan hidup. Macam-macam arti kata keseimbangan hidup ya. Banyak sekali arti dari kata keseimbangan hidup ya. Bukan satu saja, macam-macam sayang ya. Lanjut. 45 yaitu kekecewaan dari sebuah pilihan untuk bahagia. Aku hidup dalam kebingungan karena sebuah pilihan hidup. Ya, beberapa dari kalian bingung. Pilihan hidup kalian bingung. Ada pilihan hidup karena anak-anak, ada pilihan hidup karena kondisi, ada pilihan hidup karena finansial, apapun bentuknya. Ada yang masih terkondisi harus memilih, gitu loh. Walaupun kalian sudah tidak kuat lagi, tapi karena kondisi ini harus ada jawaban, harus ada pilihan dalam artian seperti itu. On the reverse. 23 yaitu kebersamaan dari sebuah pilihan yang kalian rindukan. On the reverse ya. Aku menyesal setelah tahu kalau karmik hanya menginginkan materi saja. Ya, awalnya kalian tidak tahu. Awal kalian tidak tahu bahkan melihat karmik ini hanya memang untuk materi saja, tapi selama ini semakin panjang yang kalian rasakan ternyata bukan materi saja. Banyak yang karmik lakukan merubah semua pola dan konsep dari sebuah kondisi sehingga kalian hancur gitu loh. On the reverse ya. Kebahagiaan dari sebuah kehidupan yang baru untuk sebuah takdir. Aku selalu teringat ketika pertama kali kita bertemu dan bertatap muka. Ya, kalau ingat mungkin kalian sudah banyak yang melupakan. Untuk bertemu seperti apa pun juga sudah banyak lupa. Karena apa? Ya, pertemuan dan bertatap muka di awal pertama kali kalian ketemu pasangan kalian, itu mungkin kalian sudah tidak ingat lagi. Bahkan ada yang lupa bagaimana wajah, bentuk, dan
apapun bentuknya ketika pertama kali ketemu. Ini kalian sudah lupa, ya. Dan sini klarifikasi. Ya, feminim, berubahlah kalian. Kalau ingin bahagia, pasti kalian bisa mendapatkan ketika kalian mau berubah. Kalau kalian masih saja tidak tahu kemana yang kalian inginkan, ini sulit. Hubungan ini sudah dead. Hubungan ini sudah metong. Tidak membawa kebahagiaan apapun. Apapun yang kalian mau itu tidak terwujud. Buat apa? Berubahlah kalian. Kalau kalian ingin mendapatkan hal yang baik. Ada beberapa yang berubah tapi masih saja menuntut. Sulit. Berubahlah untuk sebuah kebaikan kalian. Ya, karma sedang berlanjut. Ada seberapa dari feminim yang sudah menjalankan karma buruk dan karma baik. Ya. Dan beberapa dari kalian sudah tidak memikirkan lagi tentang triparti. Tidak memikirkan orang lain. Hanya memikirkan bagaimana caranya menyelesaikan karma yang telah dijalani sekarang. Dan sebagian bingung. Sebagian sudah tidak stuck. Beberapa dari kalian ini sebagian masih bingung untuk sebuah pilihan. Sebagian sudah tidak stuck lagi. Mungkin sudah tegas. Ya, sebagian masih bingung dan juggling. Mau dibawa kemana? Gitu. Tentukanlah konsep hidup kalian. Ya, arah ke depannya mau apa? Kalau kalian tidak menentukan tujuan arah sebenarnya, maka Tuhan sulit untuk memutar yang namanya keberuntungan, luck, apapun tentang future, keberuntungan untuk masa depan kalian ini. Kalian harus betul-betul bisa menjujurkan dan bisa melewati. Kalian jangan memanipulasi diri kalian sendiri. Tujuan hidup kalian harus jelas. Sebagian sudah jelas. Sebagian sudah tidak mau lagi dimanipulasi. Ya, tidak mau lagi ditipu, dibohongi. Kalian betul-betul sudah mempunyai tujuan yang jelas untuk hidup. Sebagian masih berpikir arah kemana. Karena terlalu sakit hati, tidak bisa bersikap, masih saja bucin. Ya, ini sulit. Kondisi ini yang membuat kalian betul-betul. Kalian sebagian ya menyadari bahwa seseorang ini telah menyakiti hati kalian yang begitu dalam. Tapi kalian masih saja nggak terima gitu loh. Kalian masih saja tidak bisa mandiri, tidak kuat gitu loh. Masih saja komplain. Masih saja teriak-teriak tentang sebuah sakit hati gitu loh. Ya. Masih saja tidak terima kalau kalian dipermainkan gitu loh. Ini yang membuat kalian menjadi tidak bisa move on dan terkurung. Hati kalian terkurung, harapan untuk bisa mendapatkan apa yang bisa kalian dapatkan yaitu pergerakan dari sebuah tujuan. Ini akan jadinya sulit. Karena apa? Kalian tidak bisa keluar. Tidak bisa move on gitu loh. Walaupun kalian move on, tapi tidak full gitu loh. Tidak 100% gitu loh. Masih tersisa. Tersisa apa? Tentang pilihan. Kalian sebagian takut untuk berjuang sendiri. Bahkan ada yang ngomong terpaksa. Yang harusnya tidak. Harus kuat sayang.
Feminim, kamu bisa, kamu sanggup, bukan tidak sanggup. Cuma niat kalian yang kurang gitu loh. Harus bisa menentukan sikap. Mau berjuangnya sampai mana? Mau berjuangnya setengah-setengah aja atau mau berjuangnya separuh jalan gitu loh. Kalau separuh jalan dipastikan ya tidak akan berhasil. Ya. Sorry sayang ya, Naomi. Lanjut. Diklarifikasi oleh buku Universe. Ya. Harus mengerti arti kata triparti. Hubungan terjalin karena sebuah triparti. Bahkan seseorang pun juga berpikir, apabila adanya sebuah pertemuan reuni kembali dari hubungan yang sudah ending, bagaimana? Sebagian membuka jalan apabila pasangan kalian datang untuk reuni. Sebagiannya membuka, bukan tidak. Sebagian. Tapi sebagian sudah memahami arti dari sebuah triparti ini. Hubungan yang sudah ending tidak bisa dihidupkan lagi karena sudah bebas. Sebagian sudah merasa bebas dari hubungan triparti ini. Sudah tidak mau pusing lagi. Sudah berada di hubungan yang sudah ending. Tapi sebagian ingin terbebas dari hubungan triparti tapi masih tidak mau tahu. Karena apa? Hubungan ini sudah ending tapi pura-pura tidak ending. Nah itu. Akhirnya jadinya kan sulit. Ya. Lanjut. Dan ya, jangan ego lah kalian. Feminim, jangan ego. Jangan terlalu pride kalian itu tentang harga diri ya, dalam artian seperti itu. Intinya gini, jangan terlalu sombong. Kalian ingin perjalanan kalian bisa baik, ya kan? Harus betul-betul bisa sinergi gitu loh. Sinergi dengan apa? Solusi yang ingin kalian ambil. Jangan lebay. Ya, I'm sorry to say my love, ya. Inilah Mami Dona. Mami Dona itu tidak memilah-milah. Energi tidak ke kanan, tidak ke kiri, yaitu energi stabil. Siapa? Tentang apa? Tentang pesannya. Ya, apapun pesannya tetap harus disampaikan. Mau baik, mau buruk, itulah yang harus kalian dengar. Dikatakan di sini semesta bilang solusi itu dicari, bukan ego. Bagaimana kalian mau maju kalau kalian masih saja begitu-begitu terus? Nggak akan ada endingnya, gitu loh. Solusinya yang kalian harus dapatkan. Bukan kalian ingin sudah kalian ditinggalkan tapi kalian terlalu banyak mau pada semesta, gitu loh. Kalian memang ditinggalkan dari sebuah kondisi, tapi kalian gak mau melihat dan belajar fakta dari sebuah ditinggalkan. Selalu saja komplain. Bagaimana mau hidup sejahtera? Bagaimana mau hidupnya damai? Bagaimana mau hidupnya balance, seimbang? Kalau kalian ini tidak belajar dari hal yang telah ditinggal. Sedih, betul. Tapi bukan kesedihan berlanjut dan sampai ke mana-mana gitu loh. Sampai sekarang pun masih saja kalian itu bercerita atau berkata tentang kekecewaan kalian itu. Yang dicari itu adalah solusi. Solusi yang harus kalian dapatkan. Buat apa solusi?
biar hidup kalian bisa lebih baik. Kenapa? Kalian pun on off juga hati kalian. Ya. Hati kalian bilang, saya sudah tidak sakit hati lagi, saya sudah menegaskan, tapi energinya masih on off. Kalian bilang, wah saya sudah sanggup, saya tidak menderita, wah saya banyaklah, kalian bilang A, B, C, D sampai Z. Kalian betul-betul menegaskan, saya begini, saya begitu, tetapi apa? Ini hanya keluar masuk saja, tidak ada ketegasan yang sebenarnya. Energi kalian sama kayak ingus gitu loh. Nanti masuk, nanti keluar. Tegas ya tegas. Bukan tegas anak kecil. Tapi seorang menegaskan bahwa saya tidak mau sakit hati lagi. Saya tidak mau masuk di kondisi ini lagi. Saya mau berjuang dengan sebenarnya untuk mencari solusi agar hidup saya bisa lebih baik dari yang kemarin. Tapi jangan setengah-setengah. Makanya ini tadi dikatakan. Ya. Jangan setengah-setengah. Kenapa? Semangat. Semangatlah hidup. Jangan tidak semangat. Apapun yang kalian lakukan, apapun yang kalian dapatkan, harus semangat. Hei, feminim, wake up, bangun. Bangun kalian. Hidup itu semangat. Biar kalian tahu gitu loh. Jangan hanya berpikir bagaimana dapat cinta dan bahagia dan uang. Jangan ini saja yang dipikirkan. Dalam artian, cinta akan datang, kebahagiaan akan datang ketika kalian semangat dan mengerti arti dari sebuah hidup yang sebenarnya, tujuan yang sebenarnya, apa yang kalian inginkan. Ini sudah jelas. Tuhan akan kasih bahagia bersama seseorang yang kalian inginkan. Akan datang cinta. Bukan tidak ada, akan datang cinta, bahkan full happiness. Kalau sudah full happiness ini tidak ada lawannya sudah. Kalau orang bilang Ten of Pentacle ini, kalau buat mami ini happiness ya sudah, nggak ada ditawar-tawar lagi. Tapi kalau masih kalian terlalu saja obsesi, susah. Kenapa? Bagaimana? Berjuang kagak mau, semangatnya cuma on off saja, nggak bakalan ini berhasil, mau sampai kapanpun. Ini mau kalian dapatkan kebahagiaan dari sebuah cinta, apapun, global. Sulit kalau masih saja begitu-begitu saja. Nah ini pesan dari semesta. Kalau masih begitu-begitu saja, kalian feminim, dijamin, berani menjamin semesta, akan sulit. Kenapa sulit? Bumi mengklarifikasi. Kenapa sulit? Tidak berubah. Tidak menjadi manusia yang baru. Sementara Tuhan ini sudah menyediakan segala macam rezeki dan barokah yang berlimpah. Rebirth, terlahir kembali, harus bisa. Jangan terpuruk hanya karena seseorang yang tidak setia. Jangan hanya berpikir ini karena energi gelap. Jangan itu saja di dalam otak kalian. Karena diguna-guna, karena disantet, karena indang, karena walaupun ada, biarkan saja. Ada Tuhan. Jangan kalian menoksikkan diri kalian, akhirnya kalian tidak bisa menjadi diri kalian yang sebenarnya. Karena apa? Rezeki berlimpah ini sudah mau on the way kepada kalian. Tapi kalau kalian masih saja tidak bisa keluar dan masih saja berpikir
tentang hal yang tidak penting, maka kalian susah. Tapi kalau kalian sudah bisa menyadari bahwa kesetiaan itu memang hanya kepada Tuhan, bukan berpikir secara picik, maka jalan kalian akan mudah. Mau terbang tinggi, mau terbang rendah, kalian mampu, bukan tidak mampu. Dan di sini, rata-rata dari kalian feminim, dedikasinya masih kurang. Keinginan, kemauan, memang cinta ini dipermainkan, semua dipermainkan. Kalian tidak merasa seperti memiliki apa yang kalian inginkan. Bahwa cinta kalian ini dipermainkan, tapi sebagian dari kalian menyatakan, iya, ini games. Bahkan seseorang pergi tidak pulang-pulang, dalam artian seperti ini games. Tapi pola pikirnya yang tidak kalian rubah, motivasinya apa, itu yang harus kalian pahami. Ketika hubungan ini dipermainkan, kalian memahami ini game. Bahkan tidak menerima apapun yang masuk di dalam pikiran kalian. Tapi motivasi kalian gak ada. Harusnya ini menjadi, misalkan seseorang pergi tidak pulang-pulang, seseorang bermain games terhadap hubungan, tapi kalian tidak punya dedikasi dari apa yang terjadi ini. Harusnya kalian, ini menjadi motivasi hidup kalian menjadi lebih baik lagi. Dedikasi ini yang paling penting. Ketika hubungan ini dipermainkan, di challenge ya, dipermainkan seperti games, bahkan ditinggalkan. Ini yang harusnya memicu kalian mempunyai dedikasi hidup kalian, apa yang kalian inginkan untuk sebuah kemajuan hidup kalian sendiri. Ini yang paling penting. Motivasi hidup kalian yang harus kalian punya gitu loh. Mau seperti apa? Ini. Apa yang ingin kalian capai? Apa yang ingin kalian buktikan? Harus bisa membuktikan apa yang kalian inginkan dari sebuah motivasi hidup kalian. Carilah busurnya agar kalian bisa memanah tujuan kemana ingin diambil. Kalian tidak ingin stuck. Itu pun harus dijalani agar stuck ini tidak kalian dapatkan. Tidak perlu berpikir tentang energi, mirror on the world. Dalam artian, apapun bentuk the mirror, kaca. Pahami, itu urusan Tuhan sudah. Jangan selalu memanjang kali lebar lapangan bola untuk dosa-dosa seseorang. Dalam artian seperti itu. Atau tidak perlu berpikir nanti kenapa, nanti begini, nanti. Tidak perlu. Ini sudah dijawab sama Tuhan. Mirror ini akan terbias ketika kalian betul-betul bisa keluar dari stuck hidup. Kalau kalian masih saja tidak tahu anak panah ini di mana, maka hidup kalian stuck dan susah terbias. Apapun yang mereka lakukan ke kalian, pembalasan dari sebuah kondisi ini masih waiting list, dalam artian seperti itu. Dan nih, karma, keadilan. Biarkanlah Tuhan yang mengaturnya. Sudah jatahnya semesta. Kalian tidak perlu pusing, seimbangkan saja hidup kalian ini. Tidak perlu berpikir nanti dapat ini, nanti itu, ini tidak perlu. Itu sudah urusannya Tuhan gitu loh. Ini tadi. Ini sudah urusannya Tuhan. Biarkan saja. Tuhan yang mengurusnya. Kalian hanya bisa menyeimbangkan hidup kalian. Berjalanlah di jalan apa yang kalian inginkan. Motivasi hidup itu penting. Apa tujuan hidup?